warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Himatkes Nu, kembali lagi di podcast Himatkes Nu Bersuara. Suara kita aksi nyata. Nah, pada episode kali ini istimewa banget nih Sobat Himatkes Nu. Selain membahas kepemimpinan baru di program studi administrasi kesehatan, kita juga akan mengulik topik yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa, yaitu bagaimana cara mengelola stres dan mewujudkan lingkungan belajar yang sehat. Nah, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita narasumber yang merupakan Ketua Program Studi Baru S1 Administrasi Kesehatan di IKNU Tuban, Ibu Tiara Putri Riandini, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan. Yuk kita sambut dan sapa dulu. Selamat siang Ibu Tiara. Siang cantik. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu sudah mau meluangkan waktunya di siang hari ini untuk mengisi podcast di sela-sela kesibukan Ibu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, Ibu boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pendengar podcast Himatkes Nu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Putri Riandini, Askemes MK. Saya saat ini berkesempatan untuk menjadi Kaprodi di Prodi Administrasi Kesehatan. Yang sebelumnya, untuk 7 tahun yang lalu, saya sudah bergabung di IKNU Tuban yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Terima kasih ya Ibu atas perkenalannya, perjalanan dan pendidikan Ibu itu akan menjadi bekal yang sangat berharga dalam memimpin Prodi Administrasi Kesehatan. Kita langsung saja masuk ke sesi diskusi ya Ibu. Sebagai Kaprodi baru, apa visi awal yang ingin Ibu bawa untuk program studi administrasi kesehatan? Alhamdulillah saat ini saya bergabung di Prodi Akal kurang lebih 1 bulan. Ada beberapa visi yang harus saya selesaikan dan saya menjadikan ini sebagai tantangan tersendiri karena sebelumnya saya belum pernah menjabat sebagai Kaprodi yang langsung bertemu, bertatap muka langsung dengan ribuan mahasiswa. Tapi alhamdulillah dengan tantangan ini saya berproses dan bertumbuh dengan mereka, sama-sama kita belajar bersama. Tentunya dengan visi saya yang saat ini, saya lebih berfokus kepada mahasiswa, tidak hanya dalam secara akademik, tetapi dalam bidang kemahasiswaan, tentunya dalam prestasi. Tidak hanya prestasi dari secara nasional, lokal, itu bahkan di jenjang di internasional tentunya. Tidak hanya itu saja, saya ingin membuat mahasiswa nyaman di sekolah, di kampus ya tentunya, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara mental. Visi yang sangat inspiratif sekali ya Ibu. Tentunya mahasiswa juga berharap visi tersebut dapat diwujudkan melalui program yang mampu mendukung pengembangan akademik maupun non-akademik. Kalau boleh tahu Ibu, berharapan besar apa yang ingin Ibu wujudkan bagi lingkungan akademik Prodi ke depannya? Oke, secara tema kita saat ini adalah stres akademik. Harapan saya mahasiswa mau didengar ya, memberikan masukan, didukung kegiatannya, itu yang menjadi harapan besar saya saat ini. Ya Ibu, memang lingkungan akademik yang nyaman itu menjadi fondasi penting agar mahasiswa dapat belajar, berkembang, dan berprestasi secara optimal. Nah, kita memasuki sesi selanjutnya yang tidak kalah penting, yaitu mengenai stres kuliah yang seringkali dihadapi oleh mahasiswa. Menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan stres kuliah dan apa saja penyebab paling umum yang dialami oleh mahasiswa? Stres kuliah biasanya dihadapi oleh mahasiswa itu karena banyak tugas. Tentunya kita membuat aman dan nyaman tentunya di Prodi Administrasi Kesehatan. Kita membuat happy untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa. Itu menjadi sebuah harapan besar saya terkait dengan stres kuliah itu. Saat ini kalau kita melihat mahasiswa di Prodi Administrasi Kesehatan, tentunya tidak ada yang stres ya untuk kuliahnya. Kita nyaman, aman begitu ya. Untuk dosennya juga kita fleksibel begitu. Tentunya nanti
insya Allah tahun depan kita lebih banyak mahasiswanya untuk yang menggabung ke dalam prodi administrasi kesehatan. Selanjutnya, apa dampak yang bisa terjadi apabila stres kuliah dibiarkan berkepanjangan tanpa penanganan yang tepat? Tentunya seperti Mbak Eka sendiri yang saat ini menjadi mahasiswa, dampaknya pasti berkepanjangan. Dia tidak mudah tersinggung ya terkait dengan itu, mood swingnya masih berterbangan gitu ya moodnya, karena memang kita lihat dengan usianya memang masih masuk dalam usia dewasa muda. Kita harus menyesuaikan dengan keinginan dari mahasiswa sesuai dengan kebutuhan mahasiswa tentunya. Lalu untuk semangat mereka mungkin ya mudah turun begitu, tapi kita harus bersinergi dengan mahasiswa terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di prodi akal tentunya. Ternyata dampaknya cukup besar ya Ibu. Nah, itu juga bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwasanya menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Selanjutnya Ibu, tanda-tanda apa saja yang perlu diwaspadai ketika seorang mahasiswa mengalami stres yang berlebihan? Oke, tentunya pasti insomnia ya. Paling banyak itu yang terjadi pada mahasiswa. Lalu fokusnya juga berkurang, konsentrasi belajarnya juga mungkin menurun begitu ya. Yang tadi saya sampaikan, mood swingnya lebih naik turun gitu ya. Itu. Nah, teman-teman, tanda-tanda tersebut menjadi pengingat dini bagi kita semua supaya lebih peka terhadap kondisi diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu memasuki sesi strategi mengelola stres kuliah ya Ibu. Apa strategi atau tips praktis yang bisa diterapkan mahasiswa untuk mengelola stres kuliah sehari-hari? Yang pasti adalah manajemen stres ya. Itu adalah intervensi yang pas untuk mengelola stres kuliahnya. Manajemen stres itu tentunya harus dipastikan, lalu tidak harus menjadi sempurna dalam diri kita. Ya. Tips yang sangat bermanfaat sekali ya Ibu. Semoga langkah-langkah yang Ibu sampaikan itu dapat diterapkan oleh semua teman-teman semua dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana peran manajemen waktu dan keseimbangan antara akademik dan organisasi dalam mengurangi tekanan yang dirasakan mahasiswa? Tentunya untuk meningkatkan lingkungan yang lebih sehat dulu, aman dan nyaman terkait dengan kegiatan itu. Lalu untuk teman-teman dari stres kuliah ya. Lalu yang terpenting adalah komunikasi. Hal-hal yang menjadi penyebab utama dalam stres kuliah adalah komunikasi. Kalau kita bisa menyampaikan proposal kita kepada seseorang mungkin yang merasa kita dekat dengan orang tersebut, kemungkinan stres itu akan menurun. Yang terutama yang tadi saya sampaikan, komunikasi yang lebih dekat pada seseorang. Ya. Jadi manajemen waktu itu juga menjadi salah satu kunci. Betul. Ya, supaya aktivitas akademik, organisasi maupun kehidupan pribadi dapat berjalan seimbang tanpa adanya tekanan yang berlebihan. Nah, kalau sebagai kaprodi Ibu, langkah atau kebijakan apa yang direncanakan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang sehat dan suportif bagi mahasiswa? Saling mendukung tentunya ya, saling bersinergi, berkolaborasi tentunya untuk kegiatan supaya kegiatannya berlangsung lebih kondusif, efisien dan efektif. Tentunya langkah tersebut juga akan semakin optimal apabila didukung oleh prodi, dosen, dan mahasiswa. Nah, berbicara mengenai kerjasama ya Ibu, bagaimana harapan Ibu terhadap kolaborasi antara prodi, dosen, dan organisasi mahasiswa seperti Himatkesnu dalam mendukung kesehatan mental mahasiswa? Harapannya bisa menjadi tim yang solid ya, saling terbuka, saling berkomunikasi, saling bersinergi, berkontribusi bersama, simbiosis mutualisme. Kita butuh, mereka juga butuh, mereka butuh juga, kita juga butuh. Nah, itu yang menjadi perkembangan secara akademik ya, tentunya sesuai dengan topik kita hari ini adalah stres. Jadi meningkatkan mental mahasiswa itu untuk mendukung bagaimana dia ke depannya untuk bekerja.
Setuju sekali ya Ibu. Jadi memang sinergi yang baik antara prodi, dosen, dan organisasi seperti Himatkesno itu menjadi kekuatan besar dalam menciptakan lingkungan kampus yang lebih nyaman dan saling mendukung. Tidak terasa ya Ibu, kita sudah memasuki sesi terakhir. Iya. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengajukan satu kali lagi pertanyaan yang juga akan sekaligus menjadi motivasi bagi teman-teman mahasiswa semua. Apa pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk mahasiswa yang saat ini mungkin sedang merasa tertekan dengan tuntutan kuliah? Oke. Pesan saya untuk mahasiswa, terutama untuk mahasiswa tingkat akhir maupun tingkat menengah dan awal yang pasti ya, tidak apa-apa merasa lelah. Sampaikan saja rasa lelahmu, tidak harus kuat di depan orang, ya, gitu ya. Karena meminta bantuan pun itu menjadi proses untuk kita menjadi bertumbuh. Terima kasih atas pesan yang sangat menginspirasi Ibu. Semoga pesan ini menjadi penyemangat bagi teman-teman semua yang sedang menghadapi tantangan dalam perkuliahan. Luar biasa sekali dalam perbincangan kita hari ini, kita bisa belajar bahwa kepemimpinan baru tidak hanya membawa visi akademik, tetapi juga kepedulian terhadap kesejahteraan mahasiswa. Mengelola stres kuliah dan mewujudkan lingkungan belajar yang sehat merupakan tanggung jawab bersama antara prodi, dosen, dan mahasiswa. Terima kasih banyak kepada Ibu Tiara yang telah berkenan hadir berbagi cerita, visi, serta wawasannya pada episode kali ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh Sobat Himatkesno yang telah mendengarkan podcast kali ini. Sampai bertemu di episode berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Himatkesno bersuara, suara kita, aksi nyata. Saya Eka Putri selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.